Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Ya, dan konten kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai suatu hal yang sudah lama ya menjadi bahan perbincangan dan akan selalu menjadi bahan perbincangan menarik. Apalagi ada pembahasan baru atau ada pemikiran baru ya, ada muncul satu gagasan baru. Apa yang akan saya bahas yaitu mengenai Imam Al-Mahdi. Ya, gagasan yang baru yang muncul ya, bahasan kajian yang baru adalah Imam Al-Mahdi itu berasal dari Nusantara. Konon seperti itu. Nah, di konten ini saya akan bahas, saya akan paparkan apa yang saya ketahui mengenai hal tersebut. Ya, tapi sekali lagi, ingat, saya selalu tidak bosan mengingatkan untuk teman-teman jangan menelan mentah-mentah semua yang saya sampaikan. Ya, kaji dan olah kembali. Untuk apa? Agar teman-teman bisa memiliki pemikiran, pemahaman sendiri. Karena saya tidak mau mendoktrin teman-teman, saya tidak mau mendogma teman-teman. Ya, channel saya adalah channel belajar bersama. Saya memberikan referensi, teman-teman mengolah kembali, dan teman-teman mendapatkan hasil pemikiran, hasil perasaan dari referensi saya. Sementara pemahaman itu semua berasal dari olah rasa, olah pikir teman-teman sendiri. Ya, ingat, jangan ditelan mentah-mentah. Ini hanya referensi saja. Allahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, sejak dari dulu ya sampai sekarang, apalagi saat ini ya, ketika banyak gembar-gembor heboh kabar bahwa akhir zaman sebentar lagi, maka pembahasan Imam Mahdi ini akan semakin menarik untuk dibahas. Sudah banyak channel-channel YouTube yang lain ataupun pembahasan kajian-kajian lain yang membahas mengenai Imam Al-Mahdi. Ya, ada yang membahas mengenai ciri fisiknya, ada yang membahas mengenai tanda-tanda kedatangannya, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas beberapa referensi, beberapa pengetahuan yang saya dapatkan. Nah, ini saya share ke teman-teman untuk sebagai bahan kita bersama, mengkaji bersama lagi. Ya, jadi apabila teman-teman pun memiliki pemahaman, wawasan yang lain, yang baru, yang lebih lengkap, bisa diceritakan di komentar ya. Karena ingat, channel saya ini channel belajar bersama, bukan channel doktrin atau dogma. Itu kenapa saya selalu menekankan, apapun yang saya sampaikan bukan kebenaran mutlak. Karena yang mutlak benar adalah Allah. Ya, ngambang. Memang harus ngambang. Karena saya tidak mau mendoktrin. Sekali lagi ya, gitu. Manusia berkembang pemahamannya, berproses. Ya, kita sama-sama berada menuju jalan kebaikan. Jadi, jangan pernah menyalahkan proses orang lain menuju kebaikan, apalagi memaksakan kebenaran kita kepada kebenaran orang lain. Karena berbeda pasti pemahaman, berbeda pengetahuan, berbeda juga isi pola pikir dan hatinya. Ya, nah, baik teman-teman. Pembahasan Imam Al-Mahdi sangat menarik sekali, dan yang membuat saya tertarik untuk membahasnya kembali adalah adanya wacana atau adanya kajian bahwa Imam Al-Mahdi berasal ya dari Nusantara. Allahu'alam bishawab. Ini sudah jadi banyak kajiannya. Nah, kenapa ada muncul tiba-tiba muncul ada bahwa Imam Al-Mahdi berasal di Nusantara? Karena sejak dari dulu konon ya sudah dibahas. Ketika teman-teman membaca sejarah, mempelajari sejarah langsung ke orangnya, ke sumbernya, maka akan mengetahui bahwa Nusantara ini, tanah kita ya, bumi pertiwi kita ini sudah banyak dari dahulu kala ya disinggahi oleh para sahabat Nabi, bahkan oleh Sayyidina Ali langsung. Ya, dimana kita mengetahui bahwa Sayyidina Ali adalah suami dari Fatimah Az-Zahra, putri baginda Nabi Rasulullah SAW. Jadi di Nusantara ini pun ada Ahlul Bait.
Karena telah dinubuahkan bahwa Imam Al-Mahdi itu berasal dari ahli baitnya Rasulullah, dari keturunannya Rasulullah. Ya. Nah, mengenai ahli bait, keturunan, ini bisa kita telusuri, ya. Teman-teman pun bisa mencari tahu sendiri. Dan itu sudah ada bukti nyatanya bahwa di tanah air kita banyak sekali para habaib. Ya, selain yang lain-lainnya yang dirahasiakan. Nah, tanda-tanda lain Al-Mahdi, tanda-tanda lain Al-Mahdi adalah selain Ahlul Bait, ya, dinubuahkan dalam hadis, ya, bahwa Imam Al-Mahdi itu adalah sebuah gelar. Sementara namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Ya, dalam hadis disampaikan bahwa Imam Al-Mahdi itu memiliki nama yang sama dengan Rasulullah, dan nama ayahnya pun sama dengan nama ayah Rasulullah. Nah, mengenai nama ini, teman-teman, ternyata luar biasa, ada kajian yang sangat menarik, di mana kajian ini menyampaikan, membahas bahwa sebenarnya jika memang benar nama itu yang asli, maka tentu saja kaum Al-Masih Ad-Dajjal pasti memburu nama dengan ciri-ciri seperti itu. Nama anaknya, nama ayahnya. Lalu kajian berkembang. Ketika kajian itu melingkupi wilayah nama, ya, kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW di kitab-kitab sebelum Al-Quran, di Injil, Taurat, telah dinubuahkan akan ada Nabi penyempurna agama. Dan di situ tertulis namanya adalah Ahmad. Dan ketika terlahir di Jazirah Arab, ternyata namanya Muhammad. Muhammad tanpa M, Ahmad. Ahmad tanpa M, Ahad. Nah, ini pun menjadi bahan menarik ketika membicarakan Imam Al-Mahdi. Apakah benar namanya seperti nama zahir, Muhammad bin Abdullah, ataukah nama ini adalah bukan hanya sekedar nama jasad? Ada para alim ulama, para kiai membahas ini bahwa sebenarnya manusia itu memiliki dua nama, teman-teman. Ada nama zahir atau nama jasad, sementara ada juga nama ruh. Nah, jika nama jasad tentunya bisa kepada siapa saja, dan akan menjadi sangat rahasia siapa Imam Al-Mahdi ini. Tidak akan ketahuan, tidak akan ketahuan oleh siapapun. Dirahasiakan, Rasul Allah terakhir, imam besar terakhir. Karena kalau secara gamblang disampaikan bahwa namanya itu, binnya ini, tentu saja akan mudah dicari oleh Al-Masih Ad-Dajjal dan pasukannya, dan akan dibinasakan sebelum dewasa, sebelum menjadi imam. Ini kajian para alim ulama, para kiai. Yang Allahu alam, ini pun masih menjadi pembahasan lebar. Ada yang setuju dengan hal ini, ada yang tidak. Itu sunatullah, wajar. Tapi saya tertarik dengan kajian ini, karena memang kalau misalnya namanya itu adalah sebuah nama yang zahir, nama jasmani, maka akan mudah dilacak dan diketahui oleh siapapun. Tetapi bila namanya ternyata adalah nama ruh, maka itu akan sangat rahasia, tersembunyi, sir, piningit. A'udzu sholli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wasababil azim li kulli mawjud. Ini sangat luar biasa menarik sekali, ya. Ini kita bisa menjadi pembahasan yang sangat mendalam. Tapi Allah alam bisawab. Selain nama-nama itu, teman-teman, ya, karena adanya kajian bahwa Imam Al-Mahdi kemungkinan ada di Indonesia, akhirnya ada banyak di antaranya yang sudah mengaku-ngaku, atau sudah ada yang menampakkan di Imam Mahdi, di sana Imam Mahdi, di situ, di sini. Sudah ada yang seperti itu, sudah banyak sekarang. Allahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui pun dalam hadis bahwa Imam Al-Mahdi tidak menyadari dia Al-Mahdi, tidak mengetahui. Sampai suatu ketika dalam satu malam Allah menjadikannya Al-Mahdi, membukakan tabir penutup penghalang, menjelaskan sejelas-jelasnya tentang pengetahuan dari yang maha mengetahui, dari yang maha melihat, dari yang maha berilmu, yang mendengar, yang kekuasaannya meliputi segala apapun dalam satu malam.
langsung dibukakan. Sementara itu, belum. Karena Imam Al-Mahdi ini adalah jembatan. Jembatan dari kiamat sugro yang kecil, yang sekarang kita sudah jalani, menuju gerbang kiamat kubro, yaitu peperangan melawan Al-Masih Ad-Dajjal, dan nanti bersatu dengan Nabiullah Isa alaihissalam, Ibnu Maryam. Al-Mahdi adalah gelar, di mana gelar ini, Mahdi, kata dasarnya adalah banyak yang mengartikan kebijaksanaan atau bijaksana. Nah, ketika kita membahas hal seperti ini, maka kita harus senantiasa dalam hati terus beristighfar, terus bersolawat kepada Nabiullah, supaya tidak tercampur, terinfiltrasi, nafsu kita terhalang atau tercampur dihasut oleh setan dari kalangan jin dan iblis, sehingga pikiran kita kalut, pikiran kita semrawut, dan akhirnya emosi kalau beda paham, atau kita jadi malah mengkutuskan seseorang sebelum semua terjadi. Karena tanda-tandanya banyak, teman-teman. Ya, sebelum tanda-tandanya ada, maka kita beristighfar terlebih dahulu, bersalawatlah yang banyak. Tidak ada yang tahu siapa Imam Mahdi yang sebenarnya kecuali Allah, dan kecuali nanti saatnya tiba. Ya, nah tapi sebelum itu apa yang harus kita lakukan? Jika gelar adalah Al-Mahdi itu kebijaksanaan, dan kita ingin dipimpin oleh mereka, dipimpin oleh dia, maka kita pun harus menjadi bijaksana. Karena yang bijaksana akan bisa dipimpin oleh yang bijaksana. Sebuah kebijaksanaan akan membawahi kebijaksanaan lagi. Ya, positif dan positif pasti akan jadi positif. Tidak akan berlainan. Tidak akan berlawanan. Masya Allah. Ini sangat-sangat bisa jadi mungkin apa yang kita bahas juga akan menjadi kontroversi, akan seperti biasa timbul banyak komen-komen yang berseberangan, tapi tidak apa-apa. Itu variatif dan itu seru ya, asik sekali ya. Silahkan berkomentar apapun itu, apa yang kalian pahami, apa yang kalian miliki ya, karena kita sinau bareng ya, belajar bersama. Selain nama, selain ada ciri-cirinya teman-teman. Ciri-cirinya kan sudah jelas di dalam hadis bahwa Imam Al-Mahdi itu berhidung mancung, dahinya lebar ya. Terus sifat karakter akhlaknya itu sama persis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama persis. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu pasti ada yang bertanya, Kang, apakah Imam Al-Mahdi dengan Satriul Peningit itu sama? Ini selalu yang ada hadir pertanyaan itu. Dan kapan munculnya? Ya Allah, ya Rabbi. Teman-teman, kalau mengenai kapan munculnya, kita tidak terlalu, kalau menurut saya ya, kita jangan terlalu mengharapkan kapan munculnya, tanya kapan. Kita perbaiki diri saja dulu, mendekati diri saja sifat kita seperti beliau. Memperbaiki akhlak, budi pekerti, ibadah, itu saja yang kita lakukan. Sehingga kalau beliau muncul, kita sudah siap. Kita sudah mapan dan layak dipimpin olehnya. Ya, karena yang dipimpin itu akan seperti yang memimpinnya. Begitu teman-teman ya. Jadi dari sekarang saja persiapkan. Kapan munculnya Allahu a'lam bishawab, banyak Allah yang mengetahui. Ya, lalu apakah Satriul Peningit adalah Imam Al-Mahdi? Allahu a'lam bishawab. Karena kalau kata tersembunyi, sir, di kita disebutnya piningit, tersembunyi, sir. Ya, satrio itu adalah seseorang yang berjiwa satria, yang jiwanya ingin mendamaikan seluruh dunia, mempersatukan semua bangsa, ya, mendamaikan, menselaraskan, berjuang dengan gagah perkasa, dalam artian zahir dan rohani. Ya, pembela kebenaran, penghilang, penghancur kemungkaran. Dan ketika beliau memimpin, semua kesejahteraan rata. Sehingga ketika ada orang yang akan diberikan emas pun, dia akan menolak. Kata kenapa? Karena dia sudah punya emas yang banyak, sudah berkecukupan. Jadi kalau sekarang ada yang bilang sudah ada Imam Mahdi, tapi masih banyak yang kelaparan, yang miskin, yang banyak utang, berarti belum, berarti bukan. Karena saat Imam Mahdi memimpin, Imam Mahdi hadir, semua manusia sudah senang, sudah damai, sejahtera, sentosa.
tidak ada yang kekurangan. Karena ketika Imam Mahdi lewat, dimanapun berada, dan ada orang yang meminta apa yang dia bawa, akan diberikannya. Jadi bersabar saja, sambil bersabar menunggu ikhtiar, berdoa, memperbaiki diri, akhlak, budi pekerti, ibadah. Mungkin saat ini saya sampaikan seperti ini dulu, mengenai konten Al-Mahdi berasal dari Nusantara. Lain waktu, lain konten, saya bisa sampaikan kembali. Ya, silakan komentar seperti apapun yang kalian inginkan. Kita belajar bersama di sini. Ya, ingat, apapun yang saya sampaikan, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kaji dan olah kembali. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa. Dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.